yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Rizwan, mahasiswa bidang studi sosiologi PPG Daljak 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Saran dan masukan saya harapkan dari penguji untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sehat ya semua? Sehat. Oke, sekarang siapkan bukunya. Kita akan lanjutkan materi pada hari ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Hai Pak. Oke, silakan yang di belakang. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir Oke, semua, Pak. bagaimana? Suci hadir ya? Iya, Pak. Fadilah hadir. Hadir. Oke, sebelum kita belajar, saya mau tes semangatnya dulu. Nah, semangat kan? Masih. Kalau saya bilang semangat pagi, Anda ikuti dengan semangat pagi. Oke? Iya. Semangat pagi. Pagi. Kurang keras. Saya ulangi. Semangat pagi. Pagi. Itu baru semangat. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita masih akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat materi pada pelajaran yang lalu? Apa yang kita pelajari? Oke, silakan. Pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai kemiskinan Oke. yang terjadi di masyarakat. Oke, bagus sekali. Nah, minggu lalu itu kita belajar tentang Kemiskinan. Nah, kemiskinan itu yang kita pelajari adalah pertama pengertiannya, pengertian kemiskinan itu sudah kita bahas. Kemudian penyebab kemiskinan itu, nah itu dibahas juga. Kemudian minggu lalu juga kita membahas tentang kemiskinan. Bagus sekali. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materinya. Nah, materi kita tentang kriminalitas. Kriminalitas. Saya tulis dulu sini. Ini tentang kriminalitas. Kemudian, nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran sebentar, kita diharapkan untuk mampu menjelaskan pengertian kriminalitas dengan tepat dan benar. Jadi ini tujuan pertama kita. Kemudian setelah kita belajar, kita juga mampu mengidentifikasi sebentar penyebab terjadinya kriminalitas. Jadi setelah pengertiannya, kita belajar penyebabnya. Kemudian langkah selanjutnya, tujuan selanjutnya menganalisis cara untuk mengatasi kriminalitas. Jadi setelah kita tahu pengertiannya, kita tahu penyebabnya, nah kita sebentar akan menganalisis cara untuk
mengatasi kriminalitas itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam, saya ingin perlihatkan gambar. Oke? Ada yang tahu gambar ini? Tahu. Tahu? Tahu. Ini gambar siapa? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Oke. Ini yang lagi viral sekarang di baik di Facebook, di televisi, hampir setiap berita yang kita lihat itu mukanya. Kalau ini Pembegalan. pembegalan. Oke. Yang ini Pelaku. Yang ini Korban. Sekarang saya tanya, kalau pembegalan masuk kriminal atau tidak? Masuk. Oke. Nah, pembegalan itu masuk dari bagian Kriminalitas. Oke. Suatu masyarakat yang tertib dan teratur adalah idaman setiap orang. Jadi masyarakat yang tertib dan teratur sebenarnya adalah idaman setiap orang. Karena seperti itu tidak akan selalu berjalan, seringkali seorang melakukan tindak kriminalitas yang dapat mengganggu orang lain. Jadi kriminal itu mengganggu kehidupan Orang lain. Makanya karena mengganggu kehidupan orang lain sehingga kriminal masuk sebagai masalah Sosial. Nah, coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Pencurian. Gambar Pencurian. Oke. Jadi ini gambar pencurian. Dia kelihatannya dia mencungkil pintu. Iya. Ya. Mencungkil pintu. Kemudian dia pakai apa ini? Semacam topeng gitu. Topeng. Ya, semacam topeng. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita masuk di materi pertama, kriminalitas. Pengertiannya. Ada yang bisa baca? Saya, Pak. Oke, silakan. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, yakni perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Tindak kriminal dapat dilakukan dengan perencanaan atau tanpa perencanaan, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pemerkosaan, penipuan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Jadi kriminalitas tadi seperti yang dibacakan oleh teman Anda, bentuk penyimpangan, yaitu perilaku yang melanggar hukum pidana, yang melanggar hukum pidana. Nah, kriminalitas itu sendiri itu akar katanya sebenarnya adalah kriminal. Akar katanya kriminal. Kemudian ini adalah melanggar hukum pidana. Kalau hukum pidana itu di negara kita biasa disebut dengan KUHP. Ada yang tahu? KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang dipakai biasa kalau polisi atau pihak kejaksaan atau pihak kehakiman. Itu biasa dipakai kitab undang-undang ini. Kalau misalnya ada kasus begini, pembunuhan, perampokan, penculikan, pemerasan, penipuan, itu untuk menetapkan hukumannya itu biasa dia pakai KUHP, ada undang-undangnya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan contoh-contoh dari kriminalitas. Ada pembunuhan seperti kasus tadi. Kasus siapa? Ferdi Sambo. Ada kasus perampokan. Kalau perampokan sudah tahu tuh apa itu perampokan? Sudah. Pemerkosaan, penculikan, seperti yang tadi yang mencungkil itu pintunya.
Ada pemerasan. Nah, ini pemerasan biasa juga terjadi. Pemerasan. Ada penipuan. Menipu. Dan tidak dikasih. Pemalsuan. Pemalsuan biasa itu terkait dengan pemalsuan dokumen. Biasa pemalsuan ijazah, pemalsuan KTP dengan tujuan mencari keuntungan dari situ. Oke, sampai sini paham? Paham. Sekarang kita akan lanjutkan faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Ada yang bisa baca? Saya. Oke, silakan. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Faktor ketenaga kerjaan seperti pengangguran. Yang kedua, kebutuhan ekonomi yang mendesak. Yang ketiga, pengaruh pergaulan. Yang keempat, perubahan sosial yang cepat. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi faktor penyebab kriminalitas itu yang pertama faktor ketenaga kerjaan seperti pengangguran. Nah, ini biasa pengangguran merupakan penyebab utama kan? Silahkan buat kelompok, duduk dengan teman kelompoknya. Nah, duduknya itu kelompok 1 bagian sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Kalau sudah, saya akan bagikan LKPD. Nah, untuk selanjutnya diperhatikan dulu yang di atas, yang slide, jangan dulu ada yang menulis. Oke. Carilah informasi tentang pengertian, penyebab, dan cara mengatasi kriminalitas. Jadi Anda sebentar cari informasi. Bisa dari buku, bisa dari HP yang Anda bawa, cari lewat internet, silakan browsing. Kemudian dari situ silakan diskusikan dengan teman kelompok Anda. Nah, hasilnya sebentar, ketika selesai Anda kerja, nah Anda presentasikan di sini. Oke? Yeah. Silakan. Nah, tulis dulu ini. Tulis nama dengan nama kelompoknya.
nomor 1 ada gambar. Kira-kira menurut Anda gambar apa yang Anda lihat di situ? Sampai yang berapa? 3.
Ada kesulitan? Sampai di mana? Nah, Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan untuk Musbida Alia membacakan materi. Gambar pertama yaitu pembegalan atau pelaku yang berulang seorang pengendara motor yang dibegal dengan menggunakan senjata tajam atau pisau. Gambar kedua, perampokan atau pelaku pencurian yang dikejar polisi. sampai 11.45. Kriminalitas merupakan tindakan atau perbuatan yang bersifat kriminal, di mana tindakan ini secara hukum telah melanggar peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada beberapa penyebab terjadinya kriminalitas. 80 menit. Pertama, bertentangan dan persaingan kebudayaan. Kedua, perbedaan ideologi politik. Ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Selanjutnya, perbedaan distribusi kebudayaan. Kelima, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Kemudian, cara mengatasi kriminalitas, yaitu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kedua, adanya tindakan tegas dari aparat hukum. Ketiga, menjunjung tinggi norma-norma seperti norma agama, norma hukum, dan Ini norma 1 jam tuh. sosial. Keempat, Berarti tidak mengikuti emosi atau tidak 9 menit menggunakan emosi. 9 menit Pi. 1 jam 30 menit Di. Cara preventif adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah seperti himbauan atau pencegahan. Cara represif adalah cara penanggulangan dengan pola keras seperti penangkapan dan pembicaraan seperti dengan penembakan atau pembunuhan. Itulah tadi pembacaan materi yang telah disampaikan oleh Musbida Alia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kelompok lain memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Dengan itu kami persilahkan dengan hormat. Silakan bertanya siapa? Saya Pak. Silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Banyak kasus pembegalan yang terjadi di kota. Menurut Anda apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya terjadi begal, yaitu dapat dikarenakan beberapa faktor ekonomi, kondisi pandemi, banyaknya PHK, minimnya lapangan pekerjaan, yang lain sebagainya. Oke, sudah? Bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan kembali ke tempatnya. Kita kasih aplaus dulu kepada tanya ke saya menjawab. Andi Caca. Baiklah. Nah, itulah tadi presentasi dari teman-teman Anda. Untuk selanjutnya
kita akan membuat kesimpulan dari diskusi kita. Nah, saya kasih waktu 2 menit untuk membuat kesimpulan. Silakan. Ya, silakan dibuat kesimpulan atas hasil diskusi tadi. Secara hukum perlindungan Baik, sebagai kesimpulan dari materi tadi yang kami bahas tentang kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat melanggar nilai dan norma hukum, serta perilaku tersebut dapat meresahkan dan merugikan banyak pihak. Adapun salah satu faktor penyebab kriminalitas yaitu kondisi sosial, serta terdapat juga cara mengatasi kriminalitas, salah satunya preventif ataupun represif. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Kita kasih plus dulu kepada. Sekarang saya minta kepada kelompok 3 untuk membacakan kesimpulan pada hari ini. Silakan. Iya, berdiri. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Dari tindakan kriminal di Indonesia disebabkan banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status, membuat seseorang melakukan suatu. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Saya kembali menjelaskan sesuai dengan materi tadi. Pengertian kriminalitas. Jadi kriminalitas itu seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa tindakan yang melanggar hukum dan pidana, hukum dan norma, nilai dan norma. Kemudian penyebabnya itu bisa bermacam-macam, bisa karena ekonomi, bisa karena terjadinya perjuangan sosial, bisa karena pengangguran. Kemudian cara mengatasinya itu tadi ada 2. Jadi ada yang preventif, ada yang represif. Kalau yang preventif mencegah, kalau represif penanggulangan pola keras atau setelah terjadinya kriminalitas. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, nah saya kembali menyampaikan bahwa insyaallah pertemuan ke depan kita masih akan membahas bagian dari masalah sosial, tapi materi yang berbeda. Materinya pada minggu depan yaitu kita masuk ke kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Jadi saya minta dipahami, dicari memang materinya, materi tentang kesenjangan sosial. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya minta di antara Anda ada yang bersedia untuk memimpin doa. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, dengan selesainya doa tadi, maka selesai pula kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.